Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang memberi kemudahan bagi kita sehingga kita bisa bertemu kembali di Masjid Namira Lamongan yang kita cintai ini. Mudah-mudahan hadirnya panjenengan semuanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh pengurus yayasan dan pengurus takmir Masjid Namira Lamongan. Semoga apa yang sudah diupayakan demi makmurnya masjid ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini kita masih akan mempelajari sirah sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita harus belajar sirah? Karena kepada mereka kita harus mencari keteladanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu." Dan orang-orang yang terdahulu, yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ridho kepada mereka. Maka kalau ingin diridhai Allah, maka kita harus mengikuti generasi pertama umat Islam, yaitu para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 110, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah umat terbaik, manusia terbaik yang pernah Allah keluarkan di muka bumi ini. Allah keluarkan untuk umat manusia. Ketika turun ayat ini, Allah mengatakan kalian. Ayat ini turun ke Nabi Muhammad. Allah memakai lafaz kalian. Kalian ketika turunnya ayat ini, siapa pada waktu itu? Rasul dan para sahabat. Kalian adalah umat terbaik. Para sahabat masuk ke ayat ini pertama kali sebelum umat Islam yang lain. Maka dari itu kita harus meneladani para sahabat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wa man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa hidup sepeninggalku nanti, maka dia akan melihat perpecahan yang sangat banyak. Dia akan melihat persengketaan, perselisihan yang banyak. Kemudian Nabi mengatakan, kalau masa itu tiba, kalau aku mati nanti, kalian akan menjumpai manusia akan berbeda-beda, berselisih. Kalau sudah tiba masa itu, kata Nabi, "Alaikum bisunnati," pegang teguhlah ajaranku, "wa sunnatil khulafa'ir rasyidin," dan pegang teguhlah ajaran para sahabatku khulafa'ur rasyidin. "Adzu 'alaiha," gigitlah iya. Nabi tidak mengatakan gigitlah keduanya. Tadi Nabi kan mengatakan, jika aku mati nanti, sepeninggalku nanti kalian akan melihat perpecahan yang banyak, perselisihan yang banyak.
kalau sudah tiba masa itu, kata Nabi, pegang teguhlah ajaranku dan ajaran para sahabatku. Setelah itu Nabi mengatakan, "Adhu 'alaiha", gigitlah iya. Nabi enggak mengatakan gigitlah keduanya. Paham maksud saya? Mengapa? Karena sunnah Nabi dan sunnah sahabat itu sesuatu yang satu, enggak bisa dipisahkan. Kita enggak paham sunnah Nabi kalau enggak kita pahami dengan sunnahnya para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sahabat yang kita pelajari kali ini, sahabat Nabi yang mulia, yang bernama Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ja'far bin Abi Thalib. Siapakah Ja'far bin Abi Thalib itu? Nasabnya adalah Ja'far bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Nasabnya ketemu sama Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi nasab Nabi ketemu dengan nasabnya Abu Thalib, siapa tadi? Ja'far bin Abi Thalib, ketemu pada kakek. Siapa namanya? Abdul Muttalib. Berarti Ja'far bin Abi Thalib ini apanya Nabi? Sepupunya Nabi. Ja'far bin Abi Thalib ini saudaranya Ali bin Abi Thalib. Paham? Anaknya Abu Thalib. Abu Thalib itu pamannya Nabi. Berarti Ja'far bin Abu Thalib adalah misanannya Nabi, sepupunya Nabi. Ibnu Ammi Rasulillah, beliau adalah misanan atau sepupunya Rasulullah. Kunyanya Abu Abdillah, bapaknya Abdullah. Mengapa? Karena punya anak laki-laki pertama namanya Abdullah, sehingga julukannya, mohon maaf, kunyanya adalah Abu Abdillah, Pakne Abdullah. Julukannya Dzul Janahaini, pemilik dua sayap. Julukannya Ja'far itu, Ja'far bin Abi Thalib yang memiliki dua sayap. Mengapa kok memiliki dua sayap? Karena beliau nanti akan saya jelaskan, gugur dalam perang Mu'tah. Dalam perang Mu'tah itu kedua lengannya hilang, ditebas orang kafir. Terus Nabi mengatakan Allah mengganti kedua tangannya Ja'far dengan sayap, dan aku melihat bahwa Ja'far terbang di surga ke sana kemari, diganti oleh Allah dua sayap. Kemudian Abul Masakin, julukannya yang lain Abul Masakin, bapaknya orang-orang miskin, dermawan, ahli sedekah, mencintai orang-orang miskin. Dan memang kita ini dianjurkan untuk mencintai orang-orang miskin. Di antara wasiatnya Rasulullah adalah hubbil masakin. Kita diperintahkan untuk mencintai orang-orang miskin. Dan Rasulullah pernah berdoa, yang doa ini nggak mungkin sampai mau doa dengan doa ini. Rasulullah pernah berdoa, dan kira-kira sampai nggak mau doa ini. Rasulullah pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan waqsurni ma'a zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku sebagai orang miskin, matikan aku ya Allah sebagai orang miskin, dan kumpulkan aku ya Allah pada hari kiamat bersama orang-orang miskin. Monggo diamalkan doa ini. Mau dah? Nah, ini Ja'far ini orangnya penyayang kepada fakir miskin. Makanya dijuluki Abul Masakin, bapaknya orang-orang miskin. Akhu Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ja'far ini saudaranya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, apa saja keutamaannya Ja'far bin Abu Thalib ini? Yang pertama, annahu kana radhiyallahu anhu man
min asyaddin nasi syabahan bi Rasulillah fi khalqihi wa khuluqihi. Ja'far bin Abi Thalib ini orang yang paling mirip Nabi, akhlaknya dan wajah. Jadi kalau sampai ya ditanya siapakah sahabat Nabi yang perawakannya, fisiknya, wajahnya plus akhlaknya mirip Nabi, jawabannya siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Kalau punya anak kasih nama Ja'far. Ya, tapi nggak usah bin Abi Thalib. Ya, itu bin kamu. Ya. Kalau namanya sampai Bejo ya Ja'far bin Bejo. Gitu. Kasih nama anak kita Ja'far. Seorang yang wajah dan perangainya, akhlaknya, perawakannya mirip Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ngomong mirip ini siapa? Rasulullah sendiri. Saya bacakan hadisnya. Hadis sahih riwayat Bukhari, sepakat sahih. Yaqulu li Ja'far bin Abi Thalib, Rasulullah pernah berkata kepada Ja'far, asbahta khalqi wa khuluqi. Engkau itu mirip denganku, baik akhlakmu maupun perawakan, baik wajahmu maupun akhlakmu. Mirip Nabi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan Rasulullah SAW dipuji Allah. Allah Subhanahu Wa Taala memuji Rasulullah dalam surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Kalau Nabi saja dipuji Allah memiliki akhlak yang agung, dan Nabi mengatakan Ja'far mirip aku dalam akhlak, berarti akhlaknya Ja'far agung apa enggak? Agung. Bisa dipahami ya? Itu keutamaan yang pertama. Keutamaan Ja'far yang nomor 2. Ja'far bin Abi Thalib adalah termasuk yang awal-awal masuk Islam. Termasuk yang awal-awal masuk Islam. Minas sabiqin al-awwalin. Dan Ja'far ini juga dijuluki Shahibul Hijratain. Sahabat Nabi yang hijrah 2 kali. Kebanyakan sahabat Nabi hijrahnya sekali, dari Mekah ke Madinah. Tapi Ja'far ini enggak. Ja'far diberi julukan Shahibul Hijratain. Sahabat Nabi yang pernah hijrah 2 kali, pemilik 2 hijrah. Pertama ke negeri Habasyah. Masih ingat enggak? Dulu saya ceritakan di tempat ini. Jadi ceritanya begini, ya terpaksa saya cerita ulang ini. Dulu sebelum hijrah ke Madinah, itu Rasulullah dan para sahabat itu disiksa, dilukai oleh kafir Quraisy. Dulu kafir Quraisy itu kalau ada orang masuk Islam, dilihat dulu orangnya. Kalau orangnya itu kere, kalau orangnya miskin, orangnya lemah, dicambuki, dilempari batu, dipukuli seperti Bilal, diseret ke tengah padang pasir. Ketika Romdoh itu ya padang pasir panas, ya matahari tepat di atas kepala, itu Bilal dikeluarkan, terus disuruh tidur di padang pasir, ditimpakan batu besar di atas badannya, dicambuki. Dan Umayyah bin Khalaf majikannya mengatakan, terus aku akan seperti ini wahai Bilal kepadamu sampai kamu murtad dari agamanya Muhammad. Terus dicambuki, disiksa. Bilal mengatakan ahad, ahad, ahad. Hanya Allah yang satu, Allah yang Maha Esa. Aku tidak akan menyembunyikan Allah dan aku tidak akan murtad. Begitu juga dengan Ammar. Ammar sekeluarga. Ammar punya bapak namanya Yasir, Ammar bin Yasir, dan ibunya namanya Sumayyah. Karena orang-orang lemah ini dipukuli sama majikannya karena masuk Islam. Ammar punya bapak namanya Yasir, punya ibu namanya Sumayyah. Di depan matanya Ammar, Yasir dipukuli orang tuanya, dipukuli, ditendang, dan terakhir dibunuh di depannya si Ammar ini. Setelah itu ibunya
dipukuli, tetap nggak mau murtad. Akhirnya orang kafir Quraisy mengambil tombak dan ditusukkan ke kemaluannya Sumayyah, wanita pertama kali yang syahid di dalam Islam. Kalau punya anak kasih nama Sumayyah, wanita yang syahid pertama kali dalam Islam. Ditusuk tembus dari kemaluannya. Ammar bin Yasir melihat bapaknya dibunuh, melihat ibunya disiksa dibunuh, terus sekarang dia dibunuh, dipukuli. Nah, maksudnya dipukuli, dicabuki sampai akhirnya nggak kuat. Ammar ini nggak kuat. Terus Ammar ini terpaksa mengeluarkan kalimat kufur, terpaksa mengeluarkan kalimat kemurtadan. Setelah itu baru dilepaskan. Setelah itu datanglah Ammar ke Rasulullah sambil nangis, ya Rasulullah, aku tidak kuat dengan siksaan mereka membunuh ayahku, ibuku. Lalu mereka menyiksa aku dengan siksaan yang aku tidak kuat mengalaminya ya Rasulullah, sehingga terpaksa aku mengeluarkan kata-kata kekufuran. Langsung turun ayat dari langit. Orang yang terpaksa dilukai, disiksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sedangkan hatinya tetap dalam keimanan, Allah ampuni dan Allah maafkan. Setelah itu Rasulullah mikir dan dapat perintah dari Allah, para sahabat disuruh hijrah. Hijrah pertama bukan ke Madinah. Hijrah pertama kemana? Ke Habasyah. Habasyah itu mana? Pulang rumah buka peta. Ya, Habasyah itu kalau sekarang kurang lebih Ethiopia, negeri Afrika, orangnya keriting-keriting, hitam-hitam. Rasulullah mengatakan, berangkatlah kalian hijrah ke negeri Habasyah. Di sana ada seorang raja yang tidak membiarkan kedoliman ada di dalam kerajaannya. Namanya raja itu, gelarnya Najasyi, nama aslinya Ashama bin Abjar. Berangkatlah ke sana. Berangkatlah rombongan para sahabat. Di antaranya siapa? Ja'far. Awal-awal ini Ja'far berangkat. Di antara yang berangkat ini Ja'far, Utsman bin Affan, istrinya Utsman, Ruqayyah, putrinya Rasulullah. Jadi putrinya Rasulullah Ruqayyah itu sudah pernah mengarungi samudra Laut Merah, diarungi sampai tiba di negeri Afrika. Kulturnya beda, makanannya beda, bahasanya beda, semuanya beda. Hidup di negeri terasing. Di antaranya adalah putrinya Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Ruqayyah, istrinya Utsman. Para sahabat, apakah kafir Quraisy membiarkan ini terjadi? Ketika berangkat beberapa orang ke negeri Habasyah, kafir Quraisy mengutus 2 orang diplomat, pelobi, negosiator, 2 orang kafir pada waktu itu. Namanya siapa? Namanya Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Pada waktu itu kafir dua-duanya. Berangkat, ya. Dan itu para sahabat Nabi diterima dengan baik. Oleh siapa? Habasyah. Oleh siapa? Najasyi. Nama aslinya Ashama bin Abjar. Najasyi ini agamanya Kristen, agamanya Nasrani, tapi dia adil, tidak membiarkan terjadinya apa? Kezaliman di negerinya. Kenapa kok seperti itu? Izinkan saya berbicara sedikit tentang Najasyi biar sampai Pak. Kita tinggalkan Ja'far sebentar. Najasyi itu kenapa kok adil? Ceritanya gimana? Ceritanya Najasyi namanya siapa tadi? Ashama itu dulu itu bapaknya itu dikudeta, bapaknya jadi raja. Terus bapaknya dikudeta. Sehingga Ashama kecil ini sebelum jadi Najasyi, sebelum jadi raja, karena ayahnya dikudeta, anak kecil ini dirampok, dijadikan budak, dijual di pasar. Kerajaan ayahnya hilang. Paham sampai sini? Singkat kata, dengan izin Allah, dengan kekuatan, akhirnya Ashama kecil ini tumbuh dewasa, berhasil merebut kembali kerajaan ayahnya. Dan berhasil dia mengembalikan kerajaan ayahnya. Setelah itu dia bersumpah, bernadar, demi Allah yang telah mengembalikan kerajaanku, tidak akan aku biarkan kedzaliman ada di negeriku, dan demi Allah aku tidak akan pernah menerima suap. Paham tak maksudnya? Maka Nabi berkata, hijrahlah kalian ke negeri Habasyah, sesungguhnya di sana ada seorang raja yang tidak pernah ada kedzaliman di negerinya, tidak pernah mengizinkan kedzaliman terjadi di negerinya.
Paham sekarang? Berangkatlah Ja'far dan rombongan. Kafir Quraisy gak terima, ngutus 2 diplomat negosiator ahli lobby namanya Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Nyampe sana 2 utusan ini berkata kepada Raja Habasyah, yaitu Najasyi, nama aslinya Aslama bin Abjar. Wahai baginda, saya bacakan di sini ya. Wahai baginda, ayyuhal malik, wahai baginda raja, innahu qad saba ila baladika minna hilmanun syufaha'u faruqu dina qaumihim. Telah datang kepadamu orang-orang murtad dari agama kami, orang-orang bodoh, yang mana mereka meninggalkan agama kami, datang ke negerimu, tapi mereka enggak mau memeluk agamamu. Paham? Paham? Maka izinkan kami untuk mengambil lagi orang-orang ini dan tolong jangan dikasih suaka orang-orang ini. Tolak dan kembalikan supaya mereka kembali ke Mekah. Dan ini kami berikan hadiah kepada Anda. Ini adalah hadiah dari bangsa kami, bangsa Quraisy. Dikasih emas, kasih sutra, kasih perak zaman dulu. Kan orang kalau datang ke raja harus ngasih hadiah. Maka ketika mendengarkan ucapannya Amr bin As, Najasyi mengatakan, Najasyi dikatakan faghadiban Najasyi, marah Najasyi. Dan Najasyi mengatakan, wallahi idzan la uslimuhum ilaihima, demi Allah aku tidak akan menyerahkan tamuku kepada kalian berdua. Ya, dan saya tidak akan pernah melukai tamuku sampai aku tanyai dulu mereka, benar enggak kalian omongkan ini? Jangan-jangan kalian berdua yang dolim. Maka dipanggillah Ja'far sebagai juru bicara, sebagai jubir. Jubirnya siapa? Jubirnya rombongan kaum muslimin yang hijrah ke negeri Habasyah. Maka berkatalah Raja Najasyi, wahai Ja'far, tolong ceritakan kepada tentang kalian ini siapa. Saya mendengar dari Amr bin As, dari Abdullah bin Abi Rabi'ah, kalian ini telah mencela sesembahan mereka. Kalian tidak mengikuti agama mereka. Kalian telah murtad dari agama mereka. Kalian pergi ke negeriku tapi tidak mau masuk agamaku. Kamu meninggalkan agamamu yang lama, datang ke sini tapi tidak ikut agamaku. Kamu menjelek-jelekkan dan mengatakan kesesatan sesembahan-sesembahan bangsamu sendiri. Apakah benar itu? Gimana responmu? Dijawab sama Ja'far. Ini menunjukkan kehebatannya Ja'far. Kalau nggak hebat nggak mungkin dipilih di sini. Betul tak? Ja'far berkata, ayyuhal malik, wahai baginda raja, kunna qauman ahla jahiliyah. Kami adalah kaum jahiliyah. Na'budul asnam, kami menyembah berhala. Wa na'kulul maita, kami memakan bangkai. Wa na'til fawahisha, dan kami berbuat keji, berzina. Wa naqta'ul arham, kami memutus tali silaturahim. Wa nusi'ul jiwar, kami jelek dengan tetangga kami. Ya'kulul qawiyyu minad dha'if, orang yang kuat memakan orang yang lemah. Dulu kami memutus silaturahim, dulu kami berdusta, dulu kami mengubur hidup anak-anak kami. Semua kejelekan jahiliyah disebutkan di situ. Terus datanglah seorang nabi kepada kami, mengajak kami menyembah Allah, mengajak kami untuk nyambung tali rahim, mengajak kami untuk menunaikan amanat, mengajak kami untuk memuliakan tamu dan tetangga, memuliakan anak perempuan. Datanglah seorang nabi yang mengangkat derajat kami dari jahiliyah untuk menyembah satu Allah, la ilaha illallah. Didengarkan sama Najasyi dari A sampai Z. Omongannya Ja'far tidak diputus. Panjang ini saya simpulkan dari omongan yang panjang. Nabi ini datang membawa hal-hal yang halal, maka kami ikut menghalalkannya. Nabi ini mengharamkan yang haram, maka kami ikut mengharamkannya. Nabi ini menyuruh kami meninggalkan patung-patung, maka kami meninggalkan patung-patung. Nabi ini menyuruh kami berkata jujur, kami berkata jujur. Nabi ini menyuruh kami untuk nyambung silaturahim, maka kami tak nyambung tali silaturahim. Itulah yang diajarkan Nabi kami, wahai baginda. Setelah itu kata Najasyi,
Hal ma'aka mimma ja'a bihi anillah min syai'? Apakah bersamamu sesuatu yang diturunkan Allah kepada nabimu itu? Paham enggak maksudnya? Apakah kamu menghafal salah satu wahyu yang diturunkan Allah kepada nabimu itu? Dijawab sama Ja'far, iya, aku memiliki beberapa hal wahyu yang diturunkan Allah kepada nabiku itu. Baca. Maka dibaca oleh siapa? Ja'far. Jadi pengen tahu apa sih wahyu yang diturunkan Tuhanmu kepada nabimu itu? Aku pengen dengarkan, bener gak itu wahyu? Jangan-jangan wangsit dari dukun. Nah, makanya gitu. Coba baca, mana surat yang diturunkan kepada nabimu itu? Hebatnya Ja'far membaca ayat yang pas. Yang dibaca surat apa? Surat Maryam. Nah, kita tahu surat Maryam kan ada kisahnya Yesus sama Maryam. Kapan Nabi Isa dilahirkan? Paham maksudnya kan? Ketika Maryam sudah hampir lahiran, maka Maryam menjauh. Ya, kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wa halal 'azmu minni washta'ala rasu syaiba. Terus dan nanti akan ketemu ceritanya Nabi Isa dengan siapa? Maryam. Sedangkan mereka kan agamanya apa tadi? Nasrani, cocok. Diterangkan bahwa Maryam itu ketika sudah sakit keras hampir melahirkan, mencari tempat yang jauh, berada di pohon kurma. Betul apa enggak? Berada di pohon kurma. Di saat sudah mulai sakit, Allah katakan, wahai Maryam, goyangkanlah apa? Pangkal pohon kurma, akan turun kepadamu pohon kurma yang matang. Betul apa enggak? Coba saya mau tanya antum, kira-kira bisa enggak orang hamil, perempuan, karena perempuan enggak ada, laki-laki enggak, perempuan hamil hampir melahirkan disuruh menggerakkan batang kurma. Sama tahu enggak batang kurma? Itu Allah ngajari kita bahwa emas itu enggak mungkin turun dari langit, harus ada usaha. Paham enggak maksud saya? Logikanya perempuan hamil suruh biok apa jenis? Apa bahasa Lamongan ini? Ya situlah. Suruh menggoyangkan apa? Kurma. Karena Allah itu nyuruh dia usaha dulu, kan gitu kan? Terus turun kurma. Makanya pendapat yang roji, gak mungkin Nabi Isa lahir bulan Desember tanggal 25. Gak mungkin. Nabi Isa lahir di Palestina. Saya ke Palestina 2 kali, kalau Desember itu musim dingin. Palestina 3 kali. Dingin, musim dingin itu gak mungkin ada kurma berbuah. Kebetulan saya ke sana pas Desember. Dan Desember selalu musim dingin, bahkan Januari turun salju. Apakah mungkin kurma itu berbuah pada musim dingin? Kurma itu matangnya kalau musim panas, kena angin yang panas makan pasir, semakin panas semakin enak kurma itu. Itu dalil bahwa Nabi Isa nggak mungkin lahir pada bulan Desember. Dan itu banyak sarjana Nasrani sendiri yang mengakui bahwa keterangan itu tidak valid, yang mengatakan Nabi Isa lahir tanggal berapa? 25 Desember. Kenapa kok lari ke situ? Nah, intinya setelah mendengarkan surat Maryam ini dibaca dengan baik oleh Ja'far, kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Kemudian idnada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wa hanal 'azmu minni wasta'ala rasu syaiba. Terus dibaca. Ketika mendengarkan apa yang dibaca oleh siapa? Oleh Ja'far, tiba-tiba Najasyi nangis. Dan para uskup-uskup pun ikut nangis. Uskup-uskup, para petrik-petrik, para uskup-uskup, pastor-pastor yang dikelilingi siapa? Dikelilingi apa di sekitarnya? Najasyi ikut nangis karena ngerti ini kebenaran. Makanya diabadikan dalam Al-Quran cerita ini, surat Al-Maidah ayat 83. Ya, 83 insyaallah. Wa idza sami'u ma unzila 'ala rasuli, ketika mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tara ayunahum tafidu minad dam'i, kamu melihat mata-mata mereka meleleh menangis. Mimma arafu minal haq, karena mereka tahu kebenaran.
Makanya kan sebelum ayat ini dikatakan yang paling dekat kasih sayangnya kepada kalian itu orang-orang Nasrani, dan yang paling bengis kepada kalian itu satu orang Yahudi, dua orang-orang musyrik, orang penyembah berhala, penyembah patung, penyembah sapi. Nah, itu paling benci sama Islam dan orang Yahudi. Adapun Nasrani itu masih ada aqrabuhum mawaddah, masih ada kedekatan kasih sayang. Makanya ketika Romawi perang sama Persia, umat Islam pada zamannya Nabi lebih condong ke Romawi, tapi orang kafir jahiliyah condongnya ke Persia nyembah berhala. Kalau Romawi, Nasrani nyembah Allah, tapi salah juga karena menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Oke, setelah mendengarkan ayat dibaca sama Ja'far nangis. Ketika mendengarkan itu, maka Najasyi mengatakan, inna hadza walladzi ja'a bihi Musa la yakhruju min mishkatin wahid. Sesungguhnya yang dibaca oleh Ja'far ini, surat Maryam ini, dengan yang turun kepada Musa dulu alaihissalam, Taurat, itu keluar dari pelita yang sama. Artinya sama-sama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia mengatakan, wallahi tidak akan pernah aku serahkan tamuku ini kepada kalian. Pulanglah kalian dan bawa hadiah-hadiah kalian. Tamuku terhormat di sini dan tamuku aman di sini. Setelah itu disuruh pergi utusannya orang kafir Quraisy. Siapa tadi namanya? Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'. Nanti saya ceritakan Amr bin As. Amr bin As ini pada waktu itu masih kafir, tapi masuk Islam dan pendekar. Ketika orang itu pendekar ketika jahiliyah, akan pendekar ketika dia Islam. Kehebatannya Amr bin As luar biasa. Tapi jangan sekarang, nanti kalau punya Amr bin As. Akhirnya bukan Amr bin As kalau orangnya itu tidak pandai melobi. Ketika keluar dari istana itu, katanya Amr bin As, besok aku gak mau pulang dulu. Besok aku akan datang lagi ke istana ini. Kata Abdullah bin Abi Rabi'ah, dan ini yang paling lembut, paling baik di antara dua orang ini. Abdullah bin Abi Rabi'ah mengatakan, sudahlah, kasihan mereka itu. Mereka itu juga masih sanak kita. Mereka itu gitu-gitu juga masih kerabat kita. Cuma mereka berbeda sama kita. Toh mereka itu masih sanak kerabat kita, kasihan mereka. Sudahlah, mereka itu hidup di sini gak saking enak. Udah biarkan saja. Kata Amr bin As, gak bisa. Besok aku akan kesini lagi. Aku punya omongan yang luar biasa, yang pasti nanti akan berpikir ulang itu Raja Najasyi. Paham gak maksudnya? Besoknya datang lagi Amr bin As. Bukan Amr bin As kalau gak pandai berkata-kata. Wahai baginda, tidakkah engkau tahu apa yang diyakini orang-orang ini tentang Yesus, tentang Isa alaihissalam? Emangnya kenapa? Mereka meyakini bahwa Isa itu bukan anak Tuhan seperti yang kau yakini. Mereka itu menganggap bahwa Nabi Isa itu hanya hamba, bukan Tuhan. Nabi Isa Yesus adalah Nabi. Itu berbeda dengan keyakinan Anda. Akhirnya Raja Najasyi panggil lagi Ja'far suruh sini. Ja'far dipanggil lagi. Dikatai sama siapa tadi? Raja Najasyi. Wahai Ja'far, apa pendapatmu tentang Yesus, tentang Isa bin Maryam? Bagaimana pendapatmu tentang Yesus putra Maryam? Dijawab sama siapa? Ja'far. Naqulu fihi alladzi ja'a bihi nabiyuna. Kita berkata tentang Isa, tentang Yesus sebagaimana yang diajarkan Nabi kami kepada kami. Huwa Abdullah, dia adalah hamba Allah. Wa rasuluhu, dan rasul Allah. Wa ruhuhu, dan ruh dari Allah. Wa kalimatuhu, dan kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam, perawan suci yang lahir tanpa ada perantara bapa. Ketika dijelaskan oleh Ja'far, didengar saja oleh siapa tadi? An-Najasyi. Kemudian setelah selesai penjelasannya Ja'far, maka Najasyi memukul tangannya ke tanah. Anggaplah ini tanah ya. Dia pukul gitu. Kontakkan ke kuat terjatuh itu ya. Dipukul nih tanah.
Kemudian setelah itu Rajasi mengatakan, wallahi tidaklah Isa Yesus putra Maryam kecuali yang sungguh. Tidaklah Yesus putra Maryam kecuali sebatas yang disampaikan oleh orang ini Ja'far. Maka para uskup-uskup menunjukkan kemarahan. Maka Najasyi mengatakan, wallahi Isa itu sebatas seperti yang diomongkan orang ini, meskipun kalian tidak setuju. Pulanglah kalian ke negeri kalian. Wallahi demi Allah tidak akan pernah saya serahkan tamuku ini di tempat ini. Fa innahum suyum, antum suyum bi ardi. Kalian wahai sahabatnya Muhammad, kalian aman di negeriku. Tidak ada satu orang pun yang akan melukai kalian. Dan kalian berdua pulanglah, bawa hadiah-hadiah kalian. Gak berhasil, pulang. Dan Ja'far dan rombongan masih ada di situ. Ini sudah saya ceritakan dulu di Sirah Nabawi, ya kan? Ingatlah yang ingat. Kepala. Ini ulangi ceritanya. Ja'far. Nah nanti Ja'far ini, perhatikan penting ini. Ja'far nanti ini pulang ke Mekah, itu ternyata di Mekah, tidak pulang ke Mekah. Karena ketika para sahabat masih di negeri Habasyah, itu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Coba antum lihat saya. Sana ini barat ya. Di belakang saya ini kan barat. Jadi posisi posisi Ethiopia di sini. Afrika. Terus ini yang memisahkan Afrika dengan yang memisahkan Afrika dengan Jazirah Arab adalah Laut Merah. Saya ulangi ya. Ini Laut Merah. Ini negeri Afrika, ini negeri Jazirah Arab. Jazirah Arab sama Afrika dipisah dengan Laut Merah. Posisi Habasyah ada di sini. Posisi Mekah ada di sini. Posisi Madinah ada di sini. Paham? Nah, ini para sahabat ini yang ada di Habasyah ini ada di sini bertahun-tahun lama. Nah, yang di Mekah ini disiksa, diadab, didolimi, mereka hijrah ke Madinah. Oke, sudah paham sampai sini? Maka Ja'far dan teman-temannya ini nanti mereka bawa kapal pergi ke utara melalui Laut Merah sampai nanti ada di pantai dan pergi ke Madinah. Jadi Ja'far dan teman-temannya nggak ke Mekah karena Mekah pada waktu masih dikuasai orang-orang kafir Quraisy. Jadi berangkat langsung ke Madinah. Pada waktu itu Rasulullah setelah perang Khaybar itu perang mengalahkan orang Yahudi karena orang Yahudi berkhianat. Orang Khaybar ini berkhianat. Maka akhirnya ditaklukkan sama Nabi Khaybar. Menang Khaybar. Ketika menang Khaybar, Habasyah tadi, orang-orang Habasyah, orang-orang yang hijrah ke Habasyah yaitu Ja'far dan rombongannya tiba di Madinah. Ketika selesai perang Khaybar, saking senangnya Nabi mengatakan, aku nggak ngerti. Aku sekarang ini senang karena apa? Senang karena menang Khaybar atau senang karena kedatangannya Ja'far? Saking senangnya Nabi sudah menang Khaybar plus rombongan dari Habasyah ini datang. Nah, istrinya Ja'far bin Abi Thalib ini namanya Asma binti Umais. Dengar kan? Catat kalau punya anak perempuan kasih nama Asma. Ja'far bin Abi Thalib punya istri namanya Asma. Pada waktu itu perhatikan Asma ini main ke rumahnya Hafsah. Setelah pulang dari negeri Habasyah tadi tiba di Madinah kan? Paham sampai sini? Di Madinah Asma istrinya Ja'far ini masuk ke rumah Hafsah. Hafsah ini siapa? Anaknya Umar bin Khattab. Istrinya siapa? Istrinya Rasulullah toh. Paham sampai sini? Waktu berkunjung Asma binti Umais ini di rumahnya Hafsah, datang Umar. Umar kan bapak, datang ke rumah anaknya, istrinya Nabi. Ketemu Asma. Ketemu siapa? Asma binti Umais. Ya, ketemu Asma binti Umais. Setelah itu Umar ya melihat-lihat dan mengatakan, bukankah engkau ini Habasyiyah? Bukankah engkau yang hijrah ke Habasyah? Bukankah engkau yang naik kapal sama rombongannya Ja'far? Paham tak maksudnya? Bukankah kamu ini istrinya Ja'far? Bukankah kamu ini rombongan yang baru pulang dari negeri Habasyah? Bukankah kalian ini ahli Safinah yang pergi membawa kapal itu?
Iya betul, itu saya. Terus setelah itu Umar mengatakan, sabaqnaku, kami telah mendahuluimu wahai Asma binti Umais. Kami mendahuluimu hijrah ke Madinah. Kamu dari mana aja kok baru kesini gitu loh. Seakan-akan menganggap remeh gitu loh. Giniin sama Umar. Kami sabaqnaki, kita telah mendahulimu. Kemana aja? Kita udah di sini lama. Sudah perang Badr, perang Uhud. Paham maksudnya enggak? Perang ini, perang itu, mana Ja'far kok gak ikut? Seakan-akan gitu. Dianggap remeh gitu loh. Akhirnya marah Asma binti Umais. Wallahi akan saya ajukan omonganmu kepada Rasulullah. Wallahi kamu bersama Rasulullah, kamu sholat bersama Rasulullah, kamu jihad bersama Rasulullah, sedangkan kami di Habasyah terlunta-lunta, kami terasing dari negeri kami. Kami berpisah dengan Rasulullah SAW. Wallahi hatiku gak tenang sampai aku ceritakan omonganmu ini kepada Rasulullah SAW. Gak terima. Yang hijrah gak bahasa itu langsung datang Asma binti Umais. Ya Rasulullah, Umar berkata seperti ini. Gimana ini ya Rasulullah? Wallahi itu tidak benar. Kalian lebih mulia karena kalian memiliki dua hijrah. Hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah. Paham gak maksudnya? Maksudnya gak boleh direndahkan gitu. Kamu sholat bersama Nabi, kamu jihad bersama Nabi, kamu hidup bersama Nabi. Kita terasing menyelamatkan agama kami di negeri orang. Sukunya beda dengan suku kita, bahasa beda dengan bahasa kita, makannya beda dengan bahasa, kulturnya beda. Kita terasing di negeri orang, menyelamatkan agama kami, sedangkan kamu bersama Rasulullah. Terus kamu rendahkan kami, enggak terima. Disampaikan ke Rasulullah, Umar disalahkan Nabi, dan Rasulullah menyanjung Asma dan juga siapa tadi? Suaminya dan teman-temannya yang lain. Tetapi kalau ditanya mana yang lebih mulia, Umar sama Ja'far, ya tetap Umar yang lebih mulia. Cuma dalam hal ini Umar gak dibenarkan sama Nabi. Paham gak maksud saya? Ini menunjukkan keutamaannya siapa? Ja'far dan para rombongan yang ikut ke negeri Habasyah itu. Kemudian Ja'far ini ditunjuk Nabi. Ini keutamaan nomor berapa? Wallahu alam, nomornya terserah sampean saja. Ja'far ini pernah ditunjuk Nabi perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini perang melawan wilayahnya Romawi. Kerajaan-kerajaan kecil yang ikut Romawi. Dan sebagai tambahan ilmu sebelum saya lanjutkan, sampai tahu nggak yang dilakukan Najasyi? Najasyi masuk Islam. Najasyi tadi itu masuk Islam. Dan semenjak itu Najasyi tidak mau, perhatikan, semenjak itu Najasyi tidak mau bayar upeti ke Romawi. Dan Raja Kaisar Romawi Heraklius tahu itu. Dan sama kan ngerti sendiri, dulu saya ceritakan suratnya Nabi ke Heraklius, masih kan? Modelnya sih dulu ikut si Nabawi, sekarang nggak ikut. Keliru. Yang sekarang ikut di sini dulu nggak ikut pas saya ceritakan apa? Si Nabawi, makanya banyak kelihatannya nggak nyambung. Itu kalau sampai tahu ceritanya luar biasa. Jadi Kaisar Romawi itu hampir masuk Islam. Masih ingat ceritanya kan? Dan saya nggak mau cerita lagi. Untuk 2 jam, 21 jam itu. Kaisar Romawi yang ada di Romawi itu hampir masuk Islam. Pernah disurati Nabi. Dia cerita Nabi persis hampir masuk Islam. Makanya Raja Najasyi ini nggak mau bayar upeti karena dia masuk Islam. Sedangkan Raja Romawi kan kafir. Raja Romawi tahu itu, tapi Raja Romawi tidak kirim pasukan, tidak menaklukkan siapa? Nah, kenapa? Karena Raja Heraklius sendiri tahu bahwa yang benar itu Najasyi. Makanya dia biarkan tak bayar. Itu ceritanya panjang kalau saya ceritakan. Kembali ke materi. Jadi Rasulullah pernah mengutus pasukan perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini Rasulullah SAW mengutus 3 orang komandan. Adik-adik tidak boleh ragu. Adik-adik duduk yang bagus. Ya, mohon maaf Ustaznya rewel. Saya itu gak bisa konsentrasi. Serius, gak bisa. Dan tolong dimaafkan saya. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Kalau saya ngomong sampai mana tadi itu benar-benar saya gak tahu. Tapi supaya pikiran zaman balik lagi ke saya. Sampai mana tadi? Lupa sungguhan ternyata saya.
Perang. Rasulullah pernah mau mengutus pasukan perang Mu'tah. Kata Rasulullah, yang jadi pasukan adalah Zaid bin Harisah. Kalau Zaid bin Harisah sebagai panglima gugur, maka nanti akan digantikan Ja'far bin Abi Thalib. Kalau nanti Ja'far bin Abi Thalib gugur, nanti diganti Abdullah bin Rawaha. Perangkat pasukan. Rasulullah ada di Madinah. Rasulullah menceritakan kejadian di medan jihad. Sekarang Zaid bin Harisah gugur. Rasulullah sedih karena Zaid bin Harisah kan dicintai Nabi. Nanti saya ceritakan Zaid bin Harisah. Memang kalau cerita sahabatnya banyak begini. Ya, Zaid bin Harisah gugur. Sekarang bendera dibawa Ja'far. Sekarang Ja'far kedua tangannya terputus. Ja'far gugur. Sekarang dibawa Abdullah bin Rawaha. Dan sekarang Abdullah bin Rawaha gugur. Itu diceritakan oleh sahabatnya nggak ikut jihad. Terjadi di medan jihad. Setelah itu kata Rasulullah, maka pedang diambil, maka bendera panji Islam dibawa pedang di antara pedang-pedang Allah yang terbunuh. Siapa kemarin? Khalid, sudah saya ceritakan ya? Sudah, Khalid bin Walid. Jadi jadi komandan perang. Siapa namanya? Ja'far ini. Nah, terakhir kurang lebih 10 menit lah. Perhatikan. Ini penting karena berkaitan dengan hukum-hukum. Ketika Rasulullah SAW mendengarkan kematiannya Ja'far, ini penting seputar apa yang dilakukan Nabi kalau ada orang mati. Ini penting pelajaran. Dan dulu sudah saya sampaikan, saya ulangi lagi. Saya mau tanya, di zaman Nabi sudah ada orang mati apa enggak? Tolong dijawab. Di zaman Rasul sudah ada orang wafat apa enggak? Sudah ada. Rasulullah sudah pernah ke paten keluarga apa enggak? Sudah. Rasulullah ditinggal wafat 2 istri tercinta. Istrinya Nabi total 11. Wafat 2 sebelum Nabi. Yang wafat duluan ini adalah Khadijah binti Khuwailid dan Zainab binti Khuzaimah. Berarti Rasulullah waktu hidup sudah pernah ditinggal wafat 2 istri. Dan Rasulullah juga pernah ditinggal anak-anak tercinta. Rasulullah punya anak 7. Yang 6 wafat sebelum Nabi. Tinggal 1 yang wafat setelah Nabi. Rasulullah punya anak 7. Ya, Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Paham sampai sini? Rasulullah punya anak 7, yang 6 wafat sebelum Nabi. Jadi Nabi sudah pernah ke paten istri 2, pernah ke paten anak berapa? 6. Jadi Nabi wis pernah ditinggal wafat keluarga. Jadi nek pengen nyontoh Nabi, apa yang dilakukan Nabi kalau ada orang mati, kalau keluarganya wafat, harusnya gak ada perbedaan dalam hal ini. Karena Nabi wis nyontono. Tinggal gelem niru Nabi apa enggak? Soalnya Nabi wis pernah ke paten, Nabi wis pernah ditinggal mati keluarga. Jadi harusnya dalam hal ini kita nggak usah engkel-engkelan, nggak usah gontok-gontokan, ayo podo-podo niru carane Nabi. Nah, bagaimana Rasulullah kalau ditinggal wafat? Salah satunya adalah riwayat ini saya ceritakan. Ketika Ja'far wafat, Nabi berkata ke para sahabat, satu yang dilakukan Nabi. Nabi berkata kepada para sahabat, Isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahum ma yashghiluhum au amrun yashghaluhum. Hei para sahabatku, buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far yang ditinggal mati oleh Ja'far. Faqad atahum ma yashghiluhum, karena telah datang kepada mereka perkara yang akan menyibukkan mereka. Orang kalau ditinggal wafat sibuk lagi, ada ngurus ini, ngurus itu. Makanya wahai para sahabatku, buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far yang ditinggal mati Ja'far. Kesimpulan yang pertama, yang disuruh Nabi membuat makanan siapa? Keluarga si mayyit ataukah orang-orang di sekitar, keluarga tetangga-tetangganya? Ya, tak usah dijawab, pikiran dewi. Itu yang pertama. Setelah itu Rasulullah SAW keluar menuju rumahnya Ja'far. Itu yang pertama ya, catat, kasih poin. Yang kedua, Rasulullah datang ke rumahnya Ja'far.
Ternyata di situ orang-orang nangisi Ja'far. Maka Rasulullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, la tabku ala akhi ba'dal yaum. Setelah 3 hari Rasulullah datang ke rumahnya Ja'far, orang-orang masih nangis di rumahnya Ja'far, istrinya, kerabatnya nangis. Maka Rasulullah berkata, la tabku ala akhi ba'dal yaum. Jangan kau tangisi lagi saudaraku setelah hari ini. Jangan tangisi lagi. Berarti nomor 2 yang dilakukan Nabi adalah mendatangi rumah duka, bertakziah dan menghibur. Paham? Bisa dipahami? Jawablah pertanyaanku. Bisa dipahami? Jadi yang nomor 2 yang dilakukan Nabi, datang ke rumah duka, bertakziah, menghibur keluarga mereka. Yang nomor 3 yang dilakukan Nabi apa? Nabi memanggil kedua anaknya Ja'far. Mana anaknya Ja'far? Mana kedua anak saudaraku? Mana ponakanku? Maka datanglah 2 anak yatimnya Ja'far. Anaknya Ja'far ini 2 orang. Yang pertama, yang laki-laki ya. Yang pertama namanya Muhammad bin Ja'far. Yang kedua Abdullah bin Ja'far. Jelas? Sudah datang 2 bocah kecil yatim, kasihan ditinggal bapaknya wafat. Rasulullah berkata kepada Abdullah, nyuruh tukang pangkas. Rasulullah nyuruh tukang rambut khalak, pencukur rambut, suruh nyukur rambutnya 2 anak yatim. Tapi poinnya apa? Ngurus anak yatim, merawat anak yatimnya si mayit. Dicukur biar rapi. Setelah itu Rasulullah berkata kepada 2 anak ini, adapun Muhammad ini, kan Muhammad bin Ja'far sama Abdullah bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far ini mirip pamanku. Berarti mirip siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Muhammad ini mirip pamanku Abu Thalib. Berarti apanya anak kecil ini? Pikiran kurang cepat nyantol. Pegel katanya. Ja'far bin Abu Thalib, jelas kan? Ja'far punya anak namanya Muhammad. Kata Nabi, Muhammad ini kan masih kecil ya, masih lucu. Muhammad ini mirip pamanku Abu Thalib. Berarti arek cilik mirip sapane. Baik, kan gitu kan? Mirip kakek. Adapun Abdullah ini mirip aku. Perhatikan, adapun Abdullah ini mirip aku. Berarti Abdullah mirip siapa? Mirip bapaknya. Kan gitu kan? Karena bapaknya mirip Nabi. Jelas? Nah. Setelah itu Rasulullah berdoa, Allahumma khluf Ja'faran fi ahlihi. Ya Allah, berikan pengganti untuk Ja'far ya Allah dalam keluarganya ini, dan berikan keberkahan kepada Abdullah ini ya Allah. Itu akan Nabi. Dan terbukti datang yang melamar Asma binti Umais. Yang melamar bukan orang sembarangan, Abu Bakar As-Siddiq. Jadi nanti Asma binti Umais jadi istrinya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kan itu akan Nabi, ya Allah berikan pengganti untuk Ja'far ini, dan berkailah Abdullah sang anaknya ini. Oke ya. Setelah itu nangis si sama namanya Asma binti Umais nangis. Nangis khawatir anak ini gimana, makan gimana, nggak ada yang nanggung. Maka Rasulullah berkata, apakah kefakiran yang kamu takutkan menimpa 2 bocah ini? Padahal aku ini akan menjadi wali dari 2 anak ini. Berarti maksudnya apa? Kalau ada anak mati itu, kalau ada orang mati, 1, buatkan makanan untuk si mayit, keluarganya si mayit. 2, datangi takziah, hibur. 3, santuni anak yatimnya. Itu maksudnya. Ya, adapun jandanya boleh sampai carikan jodoh atau boleh sampai nikahi sendiri. Ini hal yang paling gak disenangi ibu. Jadi seperti itu ya. Nah, sampai di sini kisahnya siapa tadi? Ja'far bin Abi Thalib. Sebenarnya masih panjang tapi insya Allah itu cukup ya. Semoga kita mendapatkan faedah dari cerita ini dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah dan para sahabatnya yang mulia. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat.
Semoga panjenengan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.